Dan pemirsa, hari ini ribuan jemaah haji bertolak ke Arafah untuk menjalankan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Untuk mengetahui informasi pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan Bapak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Pak Eko, bagaimana suasana wukuf di sana Pak Eko? Apakah ada yang berbeda? Bisa dijelaskan dengan pemirsa di tanah air di sini Pak Eko? Baik, tadi sudah disampaikan juga bahwa memang pelaksanaan ibadah haji kali ini sangat berbeda dengan pelaksanaan haji sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada 2,5 juta jamaah yang melaksanakan ibadah haji, kali ini hanya 1.000 jamaah. Jadi mereka ini dipilih dari sekian ribu orang yang mendaftar. Ada 1.000 orang, jadi diantaranya ada 13 warga kita yang beruntung terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka profesinya macam-macam, ada ibu rumah tangga, ada guru dan sebagainya. Nah, perbedaannya adalah memang protokol kesehatan tadi disampaikan juga diberlakukan dengan sangat ketat. Jadi para jamaah juga pada saat tawaf mereka mengikuti garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi, kemudian dikawal juga, ya. Selama mereka tinggal di hotel juga sendiri kamarnya, kemudian protokol kesehatan sangat diterapkan, mereka tidak boleh kemana-mana, dipasangi gelang GPS juga, jadi pemerintah Saudi bisa memonitor keberadaan mereka. Begitu juga pada saat di wukuf ini, tadi disampaikan juga memang betul bahwa khutbah di Arafah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana dengan pusat khutbah wukuf sendiri Pak? Kabarnya hanya terpusat di Masjid Namirah saja Pak? Iya, informasinya begitu. Karena memang terus terang kami tidak bisa memantau secara langsung, karena teman-teman di KJRI itu memang tidak dibolehkan untuk ikut serta di sana ya. Biasanya kami kan termasuk petugas yang melayani jamaah haji di sana. Tapi kebetulan dalam pelaksanaan kali ini semua penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah Saudi. Jadi kami beserta teman-teman tidak bisa masuk ke sana, tapi memang kami terus memantau. Nah sayangnya memang dengan kesibukan pelaksanaan ibadah haji di sana, kami tidak bisa kemudian menghubungi teman-teman WNI yang kebetulan berhaji di sana. Jadi kami hanya bisa memantau dari sumber kedua ini. Artinya tidak hanya warga asli Arab Saudi yang bisa masuk di sana Pak ya, namun ada beberapa warga negara Indonesia juga yang bisa melaksanakan wukuf di sana Pak dan diizinkan di sana. Oh ya, jadi yang ikut serta di pelaksanaan haji sekarang adalah warga Saudi, itu sekitar 30% dari 1.000 orang itu. Kemudian 70%-nya atau 3/4-nya kira-kira itu adalah mukimin. Mukimin adalah orang asing yang sudah bermukim lama di Arab Saudi. Ya, jadi mereka residen, permanen residen lah ya. Istilahnya mukimin. Jadi ekspatriat atau mukimin yang sudah tinggal di Saudi termasuk warga negara Indonesia. Ya, jadi 3/4-nya orang asing yang bermukim di sini, 1/3-nya orang Saudi. Kalau untuk cuaca khususnya di Mekah sendiri Pak, bagaimana cuaca di Saudi saat ini Pak? Mengingat masyarakat di Saudi Arabia juga sudah melaksanakan ibadah haji di sana Pak. Betul, memang cukup panas. Suhu saat ini 41 derajat Celcius. Jadi memang untuk ukuran kita ya cukup panas. Kita kan biasanya 32, 33 derajat. Cukup panas, tapi alhamdulillah sebelum pelaksanaan haji beberapa hari yang lalu turun hujan. Jadi insya Allah itu berkah juga bagi kita semua, sehingga mereka yang berhaji insya Allah bisa lebih khusyuk, lebih nyaman ya. Ini jadi memang cukup panas, tapi saya kira tidak seperti yang kita perkirakan semula. Semula dulu kita perkirakan bisa 45 ya, tapi alhamdulillah ini 41 derajat. Mudah-mudahan bisa cukup nyaman bagi para jamaah. Oke, Pak, kemudian apakah sudah ada laporan terkait kesehatan warga negara Indonesia yang ikut melaksanakan wukuf di sana, Pak? Laporan kesehatannya sejauh ini seperti apa, Pak? Sementara belum.
sementara belum. Apakah ada di antara mereka yang jatuh sakit? Mudah-mudahan tidak ya, semuanya aman. Tapi memang kontrol dari pemerintah Saudi terhadap kesehatan mereka sangat ketat. Mulai dari sebelum masuk itu sudah dikarantina, mereka harus karantina mandiri di rumah sendiri. Kemudian selama di hotel juga kira-kira 5 hari mereka harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian sekarang mereka juga terus dikontrol suhunya, kemudian segala kesehatannya. Setelah itu, setelah haji pun mereka juga harus karantina mandiri. Jadi setelah haji mereka juga 5-6 hari harus karantina mandiri di rumah masing-masing. Baik. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tidak ada jamaah haji kita yang jatuh sakit. Baik Pak Eko, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda berikut. Masih akan kita bahas mengenai ibadah wukuf di Saudi Arabia. Usai jeda berikut tetaplah di Special Report.